Halo, saya Rian Yudhistiro, dokter spesialis kedokteran nuklir dari MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu kedokteran nuklir dan bagaimana peranannya pada penanganan penyakit. Jika kita mendengar kata-kata nuklir, maka biasanya yang ada di benak kita adalah bom nuklir. Ya, padahal nuklir itu tidak hanya mengenai bom nuklir saja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti diantaranya untuk mendiagnosa serta mengobati berbagai macam penyakit. Contohnya adalah penyakit tiroid. Ya, penyakit tiroid dapat diobati dengan obat radioaktif, yaitu yodium 131. Begitu juga dapat didiagnosa jenis penyakit tiroidnya, apakah ganas atau jinak dengan menggunakan prosedur pemeriksaan tiroid scan. Selain penyakit tiroid, kita juga dapat membantu sejawat dokter dalam menegakkan diagnosa penyakit kanker, lalu penyakit neurologi seperti demensia, Parkinson, dan lain sebagainya. Kita juga bisa membantu sejawat spesialis jantung dan pembuluh darah untuk mendiagnosa penyakit jantung koroner. Jadi pada prinsipnya radiologi atau ilmu sinar radiasi itu dibagi menjadi tiga. Ya, pertama adalah radiologi diagnostik yang menggunakan sumber radiasi tertutup dan contoh alatnya itu seperti X-ray, CT scan, ya. Dan biasanya radiologi diagnostik ini menilai anatomi atau struktur dari satu organ. Berbeda dengan kedokteran nuklir yang menggunakan obat radioaktif sebagai sumber radiasi terbuka, yang biasanya dapat memberikan informasi mengenai fungsi atau fisiologi dari suatu organ. Begitu juga dengan kedokteran nuklir, kita bisa menilai tidak hanya fungsi tapi juga metabolisme bahkan molekuler dari satu organ. Lalu ada lagi yang namanya radioterapi. Ya, radioterapi ini dia dipakai hanya untuk mengobati terutama penyakit kanker. Ya. Jadi tiga cabang ilmu radiologi itu merupakan suatu ilmu yang berbeda. Yang pertama radiologi diagnostik, kedua radioterapi, ketiga kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir adalah suatu cabang spesialis ilmu kedokteran yang menggunakan obat radioaktif sebagai sumber radiasi terbuka, di mana dapat menilai fungsi atau metabolisme dari suatu organ dan dapat dipakai dalam mendiagnosa serta mengobati suatu penyakit. Dengan menggunakan obat radioaktif, kita bisa menilai atau mendiagnosa penyakit tiroid. Ya, kita bisa menilai fungsi dari kelenjar tiroid apakah hiperaktif atau hipoaktif. Jika ada benjolan tiroid, kita bisa menilai benjolan itu dia hot nodule atau cold nodule, aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, nilai uptake-nya tinggi, maka bisa dipastikan bahwa pasien tersebut memiliki penyakit hipertiroid atau penyakit struma nodosa toksik. Ya, dan penyakit-penyakit dengan nilai uptake yang tinggi itu bisa diobati dengan yodium radioaktif. Oke. Tapi kalau misalkan benjolan tiroid itu dia tidak aktif, maka ada kemungkinan benjolan atau nodul tersebut ganas, sehingga harus dilakukan pemeriksaan biopsi atau pemeriksaan histopatologi. Di kedokteran nuklir, kita menggunakan obat radioaktif sebagai sumber radiasi terbuka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien, bisa itu melalui penyuntikan atau diminum oleh pasien. Obat radioaktif tersebut akan tersebar ke dalam seluruh tubuh dan memancarkan sinar radiasi gamma. Sinar radiasi gamma tersebut akan direkam atau dideteksi oleh detektor pada kamera. Ada dua jenis kamera yang ada di kedokteran nuklir, yaitu kamera PET, positron emission tomography, dan juga kamera SPECT, single photon emission compute tomography. Kedua jenis kamera ini dibedakan berdasarkan jenis radioaktif yang digunakan. Kamera PET, jenis radioaktif yang digunakan adalah positron. Positron ini memiliki energi radiasi yang tinggi karena memancarkan sinar radiasi gamma ke dua arah, sehingga dapat memberikan resolusi gambar yang sangat tajam. Lalu kamera yang satu lagi namanya SPECT atau Single Photon Emission Compute Tomography. Obat radioaktif yang digunakan menggunakan jenis foton. Dia memancarkan radiasi gamma hanya ke satu arah.
Walaupun resolusi gambarnya tidak terlalu baik, tapi tetap dapat digunakan untuk mendiagnosa satu penyakit. Pemeriksaan PET ini diindikasikan terutama untuk menentukan stadium dari pasien kanker. Ya, karena pemeriksaan PET dilakukan seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki, maka dengan mudah kita bisa mendeteksinya adanya suatu metastasis atau penyebaran dari kanker. Selain itu, pemeriksaan PET scan juga diindikasikan untuk menilai respon dari terapi yang diberikan kepada pasien kanker. Apakah responnya sudah lengkap untuk pengobatan yang sudah diberikan, atau responnya tidak lengkap, atau masih ada sel kanker yang tersisa di dalam tubuh pasien. Dengan menggunakan kamera PET, kita bisa menilai respon dari terapi dengan mudah. Lalu, dengan kamera PET juga kita bisa menilai progresivitas dari satu penyakit kanker. Ya, kita bisa mendeteksi adanya kekambuhan atau adanya penyebaran di tempat lain. Pemeriksaan di kedokteran nuklir yang lain yang bisa dilakukan adalah untuk pemeriksaan jantung, baik itu dengan kamera PET scan atau dengan kamera SPECT. Untuk kamera PET kita bisa menilai viabilitas dari otot jantung yang akan menjalani pengobatan yang invasif seperti operasi bypass jantung atau pemasangan stent. Kemudian untuk pemeriksaan jantung dengan menggunakan kamera SPECT, kita bisa menilai perfusi dari aliran darah di otot jantung tersebut. Lalu untuk di bidang neurologi, kedokteran nuklir bisa berperan dalam mendiagnosa penyakit demensia. Kita bisa membantu menentukan etiologi atau penyebab dari demensia, apakah itu Alzheimer, ataukah itu demensia Lewy body, ataukah frontotemporal demensia. Selain itu, kedokteran nuklir juga bisa membantu mendiagnosa penyakit Parkinson atau gangguan gerak lainnya. Ya, kita bisa membantu menentukan etiologi dari Parkinsonisme atau gejala Parkinson yang tidak jelas penyebabnya apa. Ya, apakah karena murni penyakit Parkinson atau karena penyakit gangguan gerak lainnya. Selain itu, kedokteran nuklir juga bisa membantu menentukan lokasi dari epilepsi. Ya, kita tahu epilepsi itu dipicu oleh adanya suatu lesi di otak yang bisa saja tidak dapat dideteksi oleh pemeriksaan CT scan atau MRI. Dengan kedokteran nuklir, kita bisa membantu menentukan lokasi dari fokus epilepsinya. Selain diagnosa, kedokteran nuklir juga bisa digunakan sebagai terapi. Oleh sebab itu, kami di kedokteran nuklir biasa menyebut diri kami adalah teranostik atau kepanjangannya dari terapi dan diagnostik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada diagnostik kami menggunakan kamera PET dan kamera SPECT. Sedangkan untuk terapi, kami menggunakan obat radioaktif yang memancarkan radiasi berjenis partikel beta atau alfa. Selain dari penyakit tiroid yang bisa diobati dengan iodium radioaktif, kita juga bisa mengobati secara paliatif pasien-pasien yang menderita nyeri atau memiliki nyeri akibat metastasis di tulang. Namanya terapi samarium. Dengan terapi samarium itu bisa menurunkan ambang nyeri dari pasien sehingga pasien merasa lebih nyaman. Lalu kita juga bisa membantu mengobati pasien-pasien penderita kanker neuroblastoma yang banyak dijumpai pada anak-anak. Ya, kita bisa digunakan sebagai terapi tambahan setelah kemoterapi. Kita juga bisa membantu mengobati penyakit kanker hati yang tidak bisa dioperasi menjadi ukurannya lebih kecil sehingga bisa dioperasi. Atau juga pada pasien-pasien penderita kanker kelenjar getah bening atau limfoma, kita bisa membantu membersihkan sisa-sisa kanker limfoma tersebut yang tidak berespon atau refraktor terhadap kemoterapi. Dan yang terakhir yang sedang tren ini, kita punya yang namanya teranostik PSMA atau prostat specific membran antigen. Kita mempunyai PSMA PET scan di mana sangat baik sekali nilai diagnostiknya untuk mendeteksi kanker prostat. Sekaligus juga kita bisa mengobati pasien-pasien kanker prostat, terutama yang sudah lanjut atau bermetastasis di organ yang lain. Teranostik PSMA ini
sangat efektif dan saat ini sedang menjadi trending di dunia kedokteran. Baiklah Sobat Dr. Vito semua, sudah kita saksikan penjelasan saya mengenai apa itu kedokteran nuklir dan manfaatnya di bidang kesehatan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.